Alhamdulillah siang hari ini kita bisa bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat untuk di bagian akhir-akhir ya kita sudah akan selesai untuk perkuliahan pendekatan studi Islam di kelas ini. Saya berharap ada yang bisa menjadi moderator dan mempersiapkan untuk berapa orang yang mau tampil hari ini? 2 orang ya, 2 orang yang akan tampil. Mari kita mulai perkuliahan kita dengan bersama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya silahkan siapa yang akan menjadi moderator? Ada apa saja? Oh ya, Mas Asbarin ya, silahkan. Iya, Ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah. Alhamdulillah pada kesempatan yang bahagia ini kita akan melanjutkan presentasi kita tentang matkul PSI. Oke, langsung saja biar nggak buang-buang waktu. Insya Allah pada kesempatan ini kita akan mendengar 2 pemateri. Yang pertama akan dibawakan oleh siapa, ikhwah? Saya, Mas Asbarin. Sedang siapa yang kedua? Al-Farabi. Oke. Pertama, langsung saja kita mendengarkan presentasi dari Ustazah Bella. Dan saya harap kepada teman-teman tolong diperhatikan baik-baik. Oke? Silakan Mbak Bella. Oke, terima kasih sebelumnya kepada moderator atas waktunya. Di sini saya izin untuk share screen dulu ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini saya sebagai presenter pertama akan menyampaikan artikel yang sudah saya tulis, yaitu dengan judul Urgensi Pendidikan Perempuan Menurut Perspektif Islam sebagai Persiapan untuk Menyambut Era Society 5.0. Langsung saja sebagai pendahuluan ya, sebagaimana kita ketahui bersama bahwasanya akhir-akhir ini banyak kita dengar isu adanya perilaku diskriminatif yang ditujukan kepada pendidikan perempuan, yaitu salah satunya terjadi di negara kita sendiri, yaitu negara Indonesia. Padahal kualitas suatu bangsa itu sangat ditentukan oleh kualitas dari sumber daya manusianya, dan kualitas dari sumber daya manusia itu sangatlah dipengaruhi oleh kualitas dari pendidikan yang mereka dapatkan ya. Nah, secara normatif seluruh warga Indonesia sebenarnya berhak untuk mendapatkan pendidikan yang sama rata. Jadi tidak ada unsur diskriminasi di dalamnya, sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, yaitu tentang Sistem Pendidikan Nasional, lebih tepatnya pada pasal 4 ayat 1, yang mana undang-undang tersebut berisi pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa ya. Namun pada nyatanya dunia pendidikan Indonesia ini masih mengalami yang namanya ketimpangan gender ya. Ketimpangan gender ini maksudnya adanya ketidakadilan antara pendidikan yang didapatkan oleh laki-laki dan juga pendidikan yang didapatkan oleh perempuan ya. Salah satu faktor yang melatar belakangi hal ini merupakan mungkin kita semua sudah mengetahui ya bahwasanya masyarakat Indonesia itu memiliki pandangan patriarki yang menganggap bahwasanya kedudukan laki-laki itu berada satu tingkat lebih tinggi daripada perempuan di banyak hal ya. Nah, di sini dapat dibuktikan dengan adanya catatan dari BPS atau Badan Pusat Statistik pada tahun yang melakukan survei pada tahun 2021
yang mana hasilnya menunjukkan adanya kesenjangan dalam pemerolehan pendidikan antara laki-laki dan perempuan ya. Bisa dilihat ada 16,69% perempuan yang berusia 15 tahun ke atas itu tidak memiliki ijazah sekolah ya, baik itu ijazah sekolah menengah pertama ataupun sekolah menengah atas atau bahkan ijazah perguruan tinggi. Sedangkan untuk laki-laki hanya 11,65%. Jadi angka persentase perempuan yang tidak memiliki ijazah itu lebih tinggi daripada laki-laki, dan juga ada 5,35% perempuan berusia 15 tahun ke atas yang masih buta huruf, sementara laki-laki hanya 2,57. Nah, ini sangat mengkhawatirkan ya, masih buta huruf. Jadi masih banyak perempuan Indonesia yang berusia 15 tahun ke atas, mereka belum mampu untuk membaca dan juga menulis tentunya ya. Nah, meskipun ini merupakan sebuah fakta yang telah terjadi ya, namun selayaknya masyarakat Indonesia kita semua, apalagi yang mayoritas beragama Islam ya, itu bisa melawan asumsi negatif dari masyarakat yang mengatakan bahwasanya Islam itu tidak memperhatikan pendidikan bagi perempuan. Nah, di sini kenapa kita ambil sampel yang beragama Islam, karena secara notabene bahwasanya Islam mempunyai penduduk yang mayoritasnya Indonesia memiliki penduduk dengan mayoritas Muslim ya. Padahal fakta di lapangan yang terjadi itu tentu saja disebabkan oleh banyak faktor ya, seperti mungkin kemiskinan atau ketidakberdayaan pemerintah setempat untuk menyelenggarakan pendidikan yang layak bagi masyarakatnya, serta ditambah lagi dengan adanya budaya atau kultur masyarakat Indonesia yang mana itu sama sekali bertentangan dengan ajaran Islam ya. Di antaranya ialah adanya pandangan orang tua di mana seorang anak itu ya, khususnya perempuan itu tidak harus menempuh jenjang pendidikan yang tinggi. Mengapa? Karena eh, anak perempuan itu nanti urusannya tidak jauh dengan urusan dapur, urusan sumur, dan juga urusan kasur saja. Nah, inilah pemikiran masyarakat yang bahaya ya, karena itu nanti akan menjadi sebuah doktrin yang dipercayai begitu saja oleh masyarakat awam, padahal sebenarnya dalam ajaran Islam itu sangat bertentangan ya. Nah, kasus diskriminasi tersebut khususnya dalam pembangunan pendidikan itu sangat bertolak belakang, di mana laki-laki dan perempuan itu sebenarnya memiliki kesempatan yang setara, memiliki kesempatan yang sama untuk belajar, untuk menuntut ilmu, dan juga untuk meraih prestasi-prestasi di berbagai macam bidang ya. Hal ini tentu sejalan dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Imran ayat 195 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, fastajaba lahum rabbuhum anni la udhi'u amala 'amilin minkum min dzakarin aw untha ba'dukum min ba'd. Nah, artinya, maka Tuhan mereka memperkenankan permohonannya dengan berfirman, sesungguhnya aku tidak menyia-nyiakan amal orang-orang yang beramal di antara kamu, baik laki-laki maupun perempuan, karena sebagian kamu adalah turunan dari sebagian yang lain. Nah, ayat tersebut sudah mengisyaratkan ya bahwa ada suatu konsep ideal dalam Islam dari kesetaraan gender yang menegaskan bahwasanya segala macam pencapaian yang dapat diraih oleh manusia itu tidak bisa dimonopoli oleh satu gender saja, atau dalam hal ini laki-laki ya. Artinya Islam memberikan kesempatan kepada seluruh umatnya, kepada seluruh manusia, baik itu laki-laki dan perempuan dalam porsi yang sama ya. Namun kenyataannya realita yang ditemukan di masyarakat itu masih sangat memprihatinkan, karena konsep kesetaraan gender ini masih menemui banyak hambatan ya, dan membutuhkan sosialisasi tentu saja secara menyeluruh ya, untuk menghilangkan stigma bahwasanya laki-laki itu berada satu tingkat lebih tinggi daripada perempuan. Nah, melihat fenomena yang ada, maka di sini penulis ingin mengkaji sebenarnya bagaimana Islam itu memandang pentingnya pendidikan bagi perempuan, ya, khususnya sebagai persiapan dalam menyambut era Society 5.0. Mungkin ada yang sudah tidak asing dengan istilah tersebut ya, ada yang sebelumnya industri 4.0, nanti akan dijelaskan. Yang mana era Society 5.0 ini
adalah sebuah era di mana teknologi itu berkembang sangat pesat dan menuntut manusia itu untuk terus bisa berinovasi demi kelangsungan hidup yang lebih baik. Ya. Di sini untuk metode penelitian sendiri, peneliti menggunakan metode deskriptif kualitatif, ya, yaitu metode yang bertujuan untuk menggambarkan serta menjabarkan sebuah fenomena yang terjadi dengan menggunakan prosedur ilmiah supaya dapat menjawab suatu permasalahan itu secara aktual, ya. Jadi di sini data-data yang dikumpulkan oleh peneliti merupakan data-data yang berhubungan dengan pandangan Islam tentang pentingnya pendidikan bagi perempuan dan juga data-data tentang era Society 5.0. Nah, langsung saja menuju ke pembahasan. Di sini pembahasan pertama ialah pandangan Islam mengenai pendidikan perempuan. Nah, pendidikan itu merupakan salah satu hal yang saat ini tentu saja sangat dibutuhkan oleh perempuan, ya. Mengapa demikian? Karena pendidikan dapat menjadi sebuah tameng, khususnya dalam melindungi dirinya sendiri dari hal-hal negatif, ya. Hal-hal negatif itu contohnya pelecehan, terjadi banyaknya pelecehan terhadap perempuan, kemudian banyaknya perempuan yang direndahkan oleh kaum laki-laki dan lain sebagainya. Jadi pendidikan itu bertujuan untuk menjadi sebagai tameng dari hal-hal negatif tersebut, ya. Nah, dalam konsep Islam sendiri, setiap anak itu terlahir dalam keadaan fitrah, ya, atau memiliki potensi bawaan yang dibawa sejak lahir. Mungkin antum pernah mendengar kullu mauludin yuladu alal fitrah. Jadi semua anak itu dilahirkan dalam keadaan fitrah. Fa abawahu yuhawidanihi au yunasiranihi au yumajisanihi, atau dapat diartikan bahwa orang tuanya itulah yang akan yuhawidanihi, yang akan membuatnya menjadi Yahudi, au yunasiranihi, atau yang menjadikannya Nasrani, au yumajisanihi, atau menjadikannya seorang majusi. Nah, jadi intinya semua itu sebenarnya terlahir dalam keadaan fitrah, namun orang tuanya lah yang akan menentukan seperti apa nanti kedepannya si anak ini, ya. Nah, fitrah ini menyangkut potensi religius dan juga potensi rasional, ya, taken for granted. Nah, proses pendidikan itu sendiri tentu saja akan sangat membantu untuk mengembangkan dua potensi yang dimiliki oleh seorang anak, ya, hingga anak ini nanti bisa berkembang secara optimal, ya. Dan juga modal religius dan juga intelektual ini dapat menunjang, ya, kemampuan anak itu sehingga mampu melaksanakan tugasnya sebagai khalifatun fil ardi, atau khalifah di atas muka bumi, ya. Maka pendidikan yang bersifat diskriminatif itu tadi yang saat ini banyak terjadi itu sangat kontra bagi sebuah peradaban, ya, karena dia hanya akan menumbuhkan supremasi dan juga dominasi laki-laki yang akan berakibat pada matinya daya kritis perempuan serta semakin memojokkan perempuan, ya. Jadi perempuan itu semakin dipersempit langkahnya untuk lebih maju lagi. Nah, perlu diketahui juga bahwa diskriminasi terhadap pendidikan ini sangat tidak sejalan dengan hadis yang berbunyi, ajarkanlah kebaikan kepada anak-anakmu, laki-laki dan perempuan, dan keluargamu, dan didiklah mereka, ya. Jadi dari hadis ini pun sudah diketahui bahwa laki-laki dan perempuan, anak laki-laki dan perempuan itu mendapatkan hak yang sama, ya, untuk diajari kebaikan, untuk dididik dengan baik oleh keluarganya, seperti itu. Next. Nah, pentingnya pendidikan bagi manusia itu telah dijelaskan di berbagai ayat dalam Al-Quran, ya. Salah satunya di sini diambil firman Allah dalam surat Al-Mujadalah ayat 11 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila unshuzu fanshuzu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Yang artinya, hai orang-orang beriman, apabila dikatakan kepadamu berlapang-lapanglah dalam majlis, maka lapanganlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Nah, dari ayat ini bisa kita temukan kata
diangkat beberapa derajat ya. Diangkat beberapa derajat ini dapat kita artikan sebagai adanya keterbukaan dari suatu struktur sosial bagi seseorang untuk melakukan mobilitas ya, karena yang bersangkutan itu memiliki persyaratan yang diperlukan, yaitu etika dan juga moral serta penguasaan ilmu. Jadi tanpa adanya pembedaan antara laki-laki dan perempuan. Di sini khitabnya atau perintahnya itu ya ayyuhalladzina amanu. Jadi orang-orang yang beriman, tidak peduli itu laki-laki ataupun perempuan ya. Jadi tidak ada pembedaan seperti itu. Nah, mungkin dalam sejarah Islam juga kita ingat bersama ya, bahwasanya perempuan di masa jahiliyah itu sangat dianggap rendah ya, sangat benar-benar direndahkan. Mereka tidak berhak untuk mendapatkan pendidikan, mereka tidak berhak untuk menuntut ilmu setinggi-tingginya ya kan. Bahkan mereka dianggap sebagai makhluk yang paling hina dan lain sebagainya ya. Jadi ini di zaman jahiliyah. Bahkan pada zaman jahiliyah pun bangsa Arab mereka memiliki sebuah tradisi yang agak aneh ya. Jadi mereka melakukan wa'dul banat atau melakukan pembunuhan terhadap anak perempuan secara hidup-hidup dengan cara dikubur ya. Itu pada zaman jahiliyah betapa perempuan itu sangat dianggap hina ya, hingga datang agama Islam. Di sana perempuan mulai diberikan kesempatan ya untuk mendapatkan posisi yang terhormat serta sederajat dengan kaum laki-laki, khususnya dalam hal pemerolehan pendidikan ya. Bahkan dulu banyak ya tokoh-tokoh perempuan yang memiliki khazanah ilmu yang luar biasa seperti Sayyidatina Aisyah, Khadijah dan lain sebagainya. Nah, itu contoh-contoh perempuan yang memiliki pengetahuan luas ya, karena sudah tidak ada diskriminasi pada zaman itu. Nah, dalam buku Kebebasan Perempuan, Profesor Dr. Abdul Halim Bisyukoh, beliau menulis pada dasarnya baik itu di dalam Al-Quran maupun Sunnah, masalah khitab itu ajakan atau seruan itu dialamatkan kepada laki-laki dan perempuan ya, mulai dari penetapan martabat manusia sampai pada tanggung jawabnya dalam bidang pidana ya, dengan catatan tentu ada beberapa perbedaan yang sifatnya terbatas, namun itu semua telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dan pokok dari semuanya adalah persamaan ya, seperti itu. Nah di sini dalam tulisan dari Abu Syukoh tadi itu merupakan sebuah gambaran ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu telah memberikan karunia kepada seluruh makhluknya, seluruh manusia, tentang adanya kesetaraan antara laki-laki dan juga perempuan. Nah, maka dari itu tentu saja seorang perempuan itu berhak untuk mendapatkan pendidikan yang layak tanpa adanya suatu diskriminasi dalam bentuk apapun ya, karena sejatinya Allah Subhanahu wa taala itu telah menciptakan laki-laki dan perempuan sesuai dengan kodratnya masing-masing ya, sebagaimana difirmankan dalam surat An-Nisa ayat 32 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim wala tatamannau ma faddalallahu bihi ba'dakum ala ba'd lirrijali nasibun mimmaktasabu walinnisa'i nasibun mimmaktasab was'alullaha min fadlihi innallaha kana bikulli syai'in alima. Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah, karena kepada sebagian kamu lebih banyak dari sebagian yang lain, karena bagi laki-laki ada bagiannya daripada apa yang mereka usahakan, dan bagi wanita pun ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Nah, inilah titik poinnya ya. Jadi lirijali nasibun mimmaktasabu walin nisa'i nasibun mimmaktasab. Jadi bagi laki-laki itu sudah ada jatahnya sebagaimana apa yang mereka kerjakan, dan bagi perempuan pun sudah ada jatahnya sebagaimana yang telah mereka usahakan ya. Jadi mengingat adanya kesamaan tugas dari laki-laki dan perempuan di muka bumi ini sebagai khalifatullah, itu yang menjadikan keduanya itu sama-sama diberi bekal berupa ilmu dan juga pengetahuan ya. Untuk apa semua ini? Tentu saja untuk kelancaran tugas yang diemban oleh manusia, laki-laki maupun perempuan, yang mana
mereka itu sama-sama diberi hak serta kewajiban untuk saling melengkapi satu sama lain dan juga mengharuskan mereka untuk bisa menjadi mitra ya, jadi menjadi partner yang solid dalam kehidupan sosial ya. Maka dari itu Islam tidak pernah membedakan hak dan kewajiban antara laki-laki maupun perempuan dalam mendapatkan pendidikan ya, karena pendidikan menjadi salah satu hal yang terpenting dan juga sangat dibutuhkan oleh perempuan ya. Mengapa? Karena perempuan itu akan menjadi sekolah pertama bagi anak-anaknya ya. Al-ummu madrasatul ula. Jadi ibu akan menjadi perempuan itu suatu saat akan menikah, akan menjadi seorang istri dan juga seorang ibu, dan seorang ibu itu akan menjadi sekolah pertama bagi anak-anaknya ya. Bagaimana bisa seorang perempuan itu akan mendidik anak secara optimal jika kondisi mereka sendiri pun masih memprihatinkan ya. Dan semakin baik pendidikan yang mereka peroleh, maka akan tercipta pula hubungan baik antara laki-laki dan perempuan, khususnya dalam urusan berumah tangga ya, yang mana nanti bisa menghargai satu sama lain. Jadi tidak ada ketimpangan gender lagi ya, tidak ada yang namanya perempuan itu hanya mengurusi anak, tidak ada istilahnya perempuan itu hanya kerjaannya di dapur, hanya kerjaannya di rumah dan lain sebagainya. Sedangkan laki-laki hanya boleh untuk mencari rezeki, mencari nafkah, nanti lepas tanggung jawab dari anaknya dan lain sebagainya. Nah, itulah yang dihindari dengan diwajibkannya perempuan untuk belajar, untuk menuntut ilmu ya. Jadi pendidikan di sini uh, baik itu pendidikan formal maupun non formal ya. Jadi pendidikan non formal itu tentu saja yang dia dapatkan dari keluarganya, sedangkan pendidikan formal yang dia dapatkan dari sekolah ya, baik itu sekolah ya dari TK, SD sampai perguruan tinggi. Nah, itu pandangan Islam tentang pendidikan perempuan ya. Kemudian di sini akan dijelaskan juga gambaran dari era Society 5.0. Nah, jadi sudah disebutkan era Society 5.0. Apa sebenarnya era Society 5.0 ini? Ya karena untuk memberikan biar nyambung ya. Jadi di sini akan dijelaskan terlebih dahulu sejarah dari revolusi industri 1.0 sampai 4.0. Jadi sejarah revolusi industri ini di sini sudah ada gambar ya. Semoga terlihat jelas. Jadi dimulai dari abad ke-18 ya. Jadi di abad 18 ini manusia itu mulai menggunakan teknologi mesin uap ya dalam meningkatkan produktivitas manusia. Jadi di sini ditemukan oleh James Watt ya. Jadi kalau antum ingat, James Watt itu adalah penemu dari mesin uap. Nah, mesin uap itu pertama kali ditemukan pada abad ke-18. Nah, itulah awal mula dari munculnya istilah revolusi industri 1.0. Nah, kemudian lanjut ke abad ke-19, manusia itu mulai memasuki fase industri 2.0. Jadi masa di mana yang ditandai dengan adanya penemukan energi listrik ya. Jadi energi listrik itu mulai ditemukan, kemudian mesin telepon dan juga pesawat terbang ya, yang mana ini memberikan perubahan besar kepada masyarakat di seluruh dunia ya. Nah, kemudian masuk ke abad 20, nah manusia mulai memasuki evolusi industri 3.0 ya, ditandai dengan adanya perkembangan dalam teknologi digital ya. Jadi di sini mesin-mesin itu mulai ditemukan ya, mesin-mesin canggih yang sekarang kita ketahui banyak digunakan. Nah, itu awal mulanya dari abad 20. Nah, saat ini ya kita sudah memasuki era industri 4.0. Nah, 4.0 ini ditandai dengan apa? Ditandai dengan pemanfaatan IoT atau Internet of Things, yang mana memungkinkan interkoneksi antar mesinnya. Jadi internet mulai muncul di era ini. Nah, rupanya masyarakat yang belum selesai dengan masa 4.0-nya ini, muncullah kemudian yang namanya era Society 5.0 ya. Jadi ini sebenarnya Indonesia belum sepenuhnya masuk ke Society 5.0 ini, tapi
Konsep ini sudah mulai dikenalkan pertama kali di Jepang ya. Seperti kita ketahui bersama bahwasanya Jepang itu merupakan salah satu negara adidaya, negara yang maju ya teknologinya. Nah, ini adalah gambaran dari Society 5.0. Jadi Society 5.0 itu kan artinya masyarakat 5.0 ya. Apa yang dimaksud dengan masyarakat 5.0 ini? Yaitu adalah sebuah konsep yang dipromosikan pertama kali oleh ilmuwan dari Jepang ya. Nah, yang dimaksud dengan Society 5.0 ini adalah suatu konsep masyarakat yang berpusat pada manusia atau human centered dan juga berbasis teknologi ya. Masyarakat di mana teknologi itu semakin canggih, ada yang namanya tadi IoT, Internet of Things, jadi segala hal itu bisa dikoneksikan dengan internet. Kemudian ada robot, ada AI atau artificial intelligence atau kecerdasan buatan itu digunakan secara aktif ya. Kalau sadar tidak sadar ya, hidup kita semua itu sekarang sudah sangat bergantung dengan adanya teknologi, khususnya internet ya. Bayangkan antum sehari saja tidak menggunakan internet, itu pasti sudah kalang kabut, bingung ya, karena gadget tidak bisa berfungsi, kemudian laptop, komputer itu tidak bisa berfungsi ya kan. Maka manusia sangat bergantung kepada internet ini ya kan. Nah, di sini ada gambaran juga ya. Jadi di zaman dahulu ketika belum ada internet, jadi kalau kita mau mengirimkan data itu sangat sulit ya. Dulu hanya ada SMS, hanya ada telepon. Untuk mengirimkan gambar pun itu masih sangat sulit ya, atau bahkan tidak bisa. Nah, dengan adanya internet di zaman sekarang sangat cepat informasi itu tersebarkan, sangat cepat kita bisa mendapatkan kabar dari saudara kita yang ada di luar negeri atau eh, luar Indonesia ya luar negeri itu tadi. Nah, inilah yang dimaksud dengan Society 5.0. Nah, lalu apa hubungannya dengan pembahasan sebelumnya? Nah, di sini kita bisa membahas tentang peran perempuan itu sendiri. Jadi yang pertama tadi hak perempuan ya untuk mendapatkan pendidikan. Nah, kemudian sebenarnya apa peran perempuan dalam menyambut era ini ya, era di mana digital, era di mana teknologi itu sangat maju ya karena salah satu cara yang dapat dilakukan adalah penanaman karakter melalui format pendidikan keluarga ya. Jadi masih berhubungan ya bahwasanya untuk menyambut sebuah konsep ini maka penanaman karakter anak dalam keluarga itu sangatlah dibutuhkan ya. Dalam hal ini tentu saja orang tua lah yang mempunyai peran serta tanggung jawab besar ya. Dan karakter-karakter yang mungkin dapat ditanamkan kepada anak dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju ya, masyarakat yang berkelanjutan dan juga inklusif di era ini adalah pertama ada critical thinking atau kemampuan untuk berpikir kritis, kedua ada rasa ingin tahu yang tinggi atau curiosity, dan yang ketiga ada berpikiran terbuka atau open minded, kreatif, serta mampu menjadi problem solver di berbagai situasi dan juga kondisi. Nah, ini karakter yang bisa diajarkan dimulai dari keluarga ya, karena keluarga merupakan dasar dari bagaimana nanti si anak itu berkembang ya. Nah, khususnya bagi perempuan pada era ini, tentu perempuan harus mengupgrade dirinya dengan cara terus mencari informasi, kemudian membekali diri dengan ilmu pengetahuan, serta mengupdate kemampuan dan juga skill yang terkait dengan teknologi digital ya. Ini syarat mutlak supaya Society 5.0 ini dapat benar-benar mendukung kehidupan manusia ya. Nah, jikalau ada kesenjangan khususnya bagi perempuan ya dalam hal literasi digital ini, maka tentu saja akan sangat sulit untuk mengembangkan era Society 5.0 ini. Jadi caranya itu adalah dengan satu memberdayakan perempuan, dua memajukan hak-hak perempuan itu sendiri ya. Jadi menghapuskan segala jenis diskriminasi bagi perempuan khususnya dalam hal pendidikan. Nah, mungkin hal ini sudah banyak terbukti ya dari masa pandemi ini, yang mana mungkin banyak keluarga yang kehilangan kehilangan eh, punggung, eh, apa kehilangan seorang pencari nafkah ya, mungkin dalam hal ini ayah ya kan, karena pandemi COVID
banyak yang kehilangan, maka dari itu seorang ibu harus bisa menjadi pengganti, ya, pengganti sebagai tulang punggung keluarga yang mencari nafkah bagi dirinya dan juga anak-anaknya, ya. Jadi banyak kaum perempuan itu yang membuktikan bahwasanya mereka bisa menjadi motor penggerak perekonomian keluarga, ya, dan mereka juga mampu untuk berdaya serta menjadi pemimpin dari keluarganya ketika ditinggalkan oleh sang suami atau sang ayah seperti itu. Maka dengan adanya keseimbangan antara tugas laki-laki dan perempuan, jadi mereka tidak melebihi atau mengungguli satu sama lain, ya, tapi tetap berjalan sesuai dengan kodratnya masing-masing. Nah, jika semua ini bisa diwujudkan, ya, bisa direalisasikan, maka tentu saja era konsep Society 5.0 ini akan bisa berjalan seperti apa yang diharapkan, sebagaimana yang telah dikonsepkan. Dengan cara apa? Dengan cara dimulai dari keluarga sebagai dasarnya, seperti itu, ya. Jadi ini adalah sedikit pembahasan. Nah, untuk kesimpulannya sendiri, Islam yang datang sebagai rahmatan lil alamin atau rahmat dari seluruh alam semesta ini, yang mana salah satu rahmatnya ialah diangkatnya harkat dan martabat seorang perempuan, ya, karena ia merupakan makhluk Allah yang sangat dimuliakan. Hal ini dapat dibuktikan dengan tidak adanya batasan ruang dari perempuan untuk memperoleh pendidikan setinggi-tingginya selama ilmu yang didapatkan itu bermanfaat untuk masalah bersama. Ya, selain itu, Islam juga hadir sebagai penghidup spirit keadilan antara manusia di muka bumi. Ya, konsep keadilan itu sudah banyak disebutkan dalam Al-Quran, baik itu sebagai seorang individu maupun kelompok masyarakat. Nah, maka dari itu Islam sangat menolak segala bentuk diskriminasi, baik itu berdasarkan ras, suku bangsa, etnis, kepercayaan, warna kulit, atau jenis kelamin, ya, khususnya diskriminasi yang terjadi pada kaum perempuan dalam hal pemrolehan pendidikan. Nah, hal ini dapat dilihat dari berbagai macam penelitian yang telah membuktikan, ya, adanya korelasi erat antara pemberdayaan perempuan dan juga bidang teknologi dalam peningkatan kesejahteraan suatu negara. Ya, maka dari itu, untuk mendorong peran perempuan, khususnya di era Society 5.0 ini, hal utama yang pertama harus dibenahi adalah terkait dengan pendidikan dan pelatihan, ya, utamanya dalam hal literasi teknologi digital agar perempuan Indonesia ini bisa memiliki kesempatan yang sama untuk berdaya di era revolusi digital ini. Seperti itu, mungkin cukup sekian presentasi yang saya bawakan. Mohon maaf jika ada salah kata, mohon maaf jika ada beberapa kata yang mungkin kurang dapat dipahami. Terima kasih atas perhatiannya. Saya kembalikan ke moderator kembali. Oke, syukran jazilan kepada Mbak Bella. Tadi telah kita dengar tentang kesetaraan gender dalam perspektif Islam di era 5.0. Oke, biar nggak bawa waktu lagi, langsung kita persilahkan ke materi kedua oleh Ustaz Al-Farabi rahimahullah ta'ala. Silakan. Sudah kelihatan belum PPT-nya? Ya. Ampun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukranillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan hasil penelitian saya yang pada mata kuliah pendekatan studi Islam dengan judul Multikulturalisme Indonesia, Perspektif Fadlur Rahman. Oke. Sebagai pendahuluan, kita tahu bahwasanya Indonesia merupakan negara dengan beribu kepulauan dan dengan banyak suku dari Sabang sampai Merauke, yang dimana setiap pulau sendiri memiliki
berbagai suku sampai puluhan suku, dan juga terdiri dari beberapa bahasa di se-Indonesia. Tentu dengan fenomena seperti ini akan melahirkan keberagaman budaya Indonesia yang terus berkembang dari zaman nenek moyang kita sampai zaman sekarang. Bahkan pada zaman akan datang juga akan muncul suatu keberagaman yang baru yang dilahirkan dari keberagaman yang masa kini. Akan tetapi, keberagaman tersebut terkadang menjadi problematika. Keberagaman budaya Indonesia tersebut yang biasanya dilaksanakan kegiatannya terkadang menjadi problematika bagi sebagian pemeluk agama, baik itu pemeluk agama Islam, Kristen, Buddha, Hindu, Konghucu, dan lain-lainnya. Karena setiap agama sendiri memiliki aturan-aturan sehingga terkadang dalam aturan tersebut tidak sesuai dengan keberagaman yang berada di Indonesia, sehingga wajar akan biasanya muncul problematika terhadap keabsahan pengamalan budaya tersebut. Nah, di sini ada salah satu tokoh intelektual Muslim yang sangat terkenal dari Pakistan, akan tetapi beliau melanjutkan pendidikan tingkat tingginya di Amerika, ya, bernama Faudur Rahman, di mana beliau memiliki beberapa teori dalam menafsirkan Al-Quran yang disebut living sunnah. Konsep sunnah dalam konteks beliau memiliki dua makna. Pertama sebagai fakta sejarah, yang kedua adalah menggali nilai normatif pada ayat-ayat tersebut, baik itu ayat Al-Quran maupun ayat-ayat hadis. Dari konsep living sunnah ini dapat dikomparasikan, dapat diintegrasikan terhadap nilai-nilai budaya yang berada di Indonesia dengan cara mengukur nilai normatif pada budaya tersebut, gitu. Selanjutnya adalah pada bagian kajian teori, diawali dengan biografi beliau. Nama lengkapnya adalah Faudur Rahman bin Maulana Shihabuddin. Beliau memang lahir tahun 21 September tahun 1919 di Pakistan. Memang beliau adalah tokoh intelektual yang lahir dari keluarga yang religius. Orang tuanya, mbah-mbahnya itu juga tokoh di sana, tokoh ulama gitu ya. Gitu. Jadi wajar beliau dari semenjak kecil sudah dididik berbagai disiplin ilmu agama. Pendidikan beliau itu S1 sampai S2-nya di Universitas Punjab Pakistan di jurusan bahasa Arab seperti kita, dan S3-nya berada di Universitas Oxford, Inggris. Jejak langkah beliau merupakan tokoh intelektual Islam dunia yang sangat memiliki kontribusi dalam Islam modern, begitu ya. Nah, tetapi karena beliau memiliki cara pandang yang modern, neomodernisme, beliau itu ketika pulang dari Inggris dan Amerika ke kampung halamannya, baru pulang itu sudah dikasih jalan dan ruang oleh pemerintah Pakistan. Akan tetapi karena memang di Pakistan itu umumnya ulama itu memiliki cara pandang yang tradisionalis, gitu ya. Dengan jejak langkah beliau di Pakistan kurang mendapat dukungan dari berbagai ulama di sana, begitu ya.
sehingga wajar beliau merasa kurang betah, akhirnya kembali menjalankan karirnya di Amerika. Beliau menjadi dosen Durban University di Inggris, juga menjadi dosen McGill University Kanada, dan menjadi asosiasi profesor of filosofi di Amerika. Salah satu murid beliau dari Indonesia yang terkenal adalah Prof. Buya Ma'arif. Beliau mantan ketua Muhammadiyah, salah satu yang menjadi salah satu tokoh intelektual Muslim dari Indonesia yang terkenal, gitu ya. Beliau juga ketika di Pakistan, Fadlur Rahman menjadi Dewan Penasihat Ideologi Islam sebagai badan pembuat kebijakan tertinggi di Pakistan. Kalau di sini mungkin seperti Kemenak atau MUI ya, kalau di Timur Tengah mungkin seperti Mufti, gitu ya. Jejak langkah beliau selanjutnya adalah menjadi dosen Universitas California Los Angeles dan guru besar bidang pemikiran Islam di Universitas Chicago. Gitu. Selanjutnya pemikiran Fadlur Rahman. Menurut beliau, Al-Quran adalah jawaban Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap situasi moral dan sosial masyarakat Arab pada masa Nabi melalui ingatan dan pemikiran Nabi. Singkatnya, proses dialektika antara Al-Quran dan realitas mengungkapkan pentingnya memahami sikap sosial Arab selama periode Al-Quran, baik itu dalam bentuk tahmil, tahrim, ataupun taghyir. Jadi, menurut beliau, bahwasannya Al-Quran itu diturunkan memang pada zaman masa peradaban Arab. Makanya dalam pandangan beliau, dalam Al-Quran terhadap budaya Arab itu ada kalanya menjadi tahmil, menerima dan melanjutkan budaya Arab, ataupun tahrim, mengharamkan keberadaannya, dan tahyir, menerima dan mengkonstruksi tradisi Arab. Jadi makanya dalam sebuah literatur keislaman wajar ada beberapa amalan-amalan syariat dalam Islam yang memang itu lahir udah ada pada zaman sebelum Nabi Muhammad, seperti halnya pada budaya mawaris ya. Mawaris ini memang sudah ada sebelum Nabi Muhammad diturunkan ke Arab. Budaya waris di Arab sudah ada, kemudian diterima oleh Al-Quran, oleh Nabi Muhammad, dan dilanjutkan. Nah, ini salah satu bentuk tahmil. Yang ada juga yang melarang, seperti halnya budaya Arab sebelum Nabi Muhammad diturunkan dan menjadi Rasul. Itu ada budaya Arab yang sangat terkenal ya, membunuh anak perempuannya. Nah, ini menjadi salah satu budaya Arab yang dilarang dan tidak dilanjutkan oleh Nabi Muhammad. Ada juga taghyir, merekonstruksi tradisi. Budaya-budaya Arab sebelum Nabi Muhammad datang diterima, tetapi dikonstruksi agar sesuai nilai-nilai normatif yang terkandung dalam Al-Quran. Makanya Nabi Muhammad kan diturunkan untuk menyempurnakan akhlak. Jadi wajar bahwasanya tradisi-tradisi Arab yang pada saat itu memiliki potensi baik, tetapi ada unsur-unsur yang tidak sesuai dengan nilai normatif, diterima, tetapi direkonstruksi agar nilai-nilai normatifnya sesuai dengan Al-Quran semua. Gitu. Yang selanjutnya, definisi Al-Quran dan Sunnah menurut Fadlur Rahman. Beliau mendefinisikan Sunnah berarti jalan yang sudah ditempuh dan digunakan oleh orang-orang Arab sebelum Islam untuk tujuan model tingkah laku yang sudah dipengaruhi nenek moyang suatu suku. Nah, begitu. Jadi memang sunnah, definisi sunnah sama hadis kan berbeda ya. Sunnah itu sesuatu yang datang dari Nabi
baik itu beliau Nabi Muhammad sebelum diangkat menjadi Rasul maupun sesudah diangkat menjadi Rasul. Dari ini dapat ditarik kesimpulan bahwasanya wajar bahwasanya sunnah juga memiliki terpengaruhi oleh nilai-nilai budaya Arab. Karena apa? Definisi sunnah sendiri kegiatan Nabi, amalan Nabi yang memang juga termasuk beliau sebelum diangkat menjadi Rasul. Gitu. Yang kedua adalah konsep sunnah pada konteks tadi mengandung dua makna. Nah, tadi sudah dijelaskan pada pendahuluan ya. Menjadi sebuah warta historis mengenai tingkah laku. Jadi dalam menggali ayat-ayat Al-Quran dan hadis, Fadlur Rahman mencari nilai historisnya begitu. Nilai historis atau asbabun nuzul yang ayat-ayat Al-Quran tersendiri turun pada Nabi Muhammad yang pada saat itu memang secara historis bersinggungan dengan budaya-budaya Arab gitu ya. Bagaimana kondisi sosial Arab ketika Al-Quran turun pada Nabi Muhammad, kemudian budaya-budaya Arab yang tidak sesuai kemudian direkonstruksi oleh ayat-ayat Al-Quran dan hadis. Kedua adalah adanya nilai normatif bagi generasi sesudahnya. Nah, dari beberapa ayat yang telah diturun kepada Nabi Muhammad dan Sunnah, Fadlur Rahman itu menggali nilai normatif pada ayat tersebut. Ayat tersebut nilai normatifnya bagaimana? Kemudian yang diintegrasikan, yang dipraktikkan pada lingkungan masyarakat Arab pada saat itu. Sehingga ketika ajaran Islam, Al-Quran dan Sunnah disebarkan kepada orang-orang bukan non-Arab, baik itu seperti kita, orang Indonesia, orang Afrika, orang Eropa, orang Asia Tengah, nilai-nilai normatif yang terkandung dalam ayat-ayat tersebut apa? Kemudian diintegrasikan terhadap budaya-budaya yang ada yang kita miliki seperti itu. Selanjutnya adalah mengenai metode penafsiran beliau terhadap Al-Quran dan As-Sunnah. Beliau memiliki metode penafsiran yang bernama double movement. Double movement yaitu pertama menggali makna teks Al-Quran berupa nilai sosial historisnya, kemudian membedakan antara ketetapan legal dan sasaran serta tujuan Al-Quran. Jadi digali dulu ketetapan legal, oh hukumnya seperti ini. Kemudian disasarkan terhadap tujuan Al-Qurannya seperti apa, sehingga dapat diterima dalam lingkungan Arab. Ayat ini diterima dalam nilai-nilai Arab. Kemudian di lingkungan lain bisa diterima atau enggak ya, gitu. Bukan berarti Al-Quran ini tidak solih di semua, di non Arab ya pasti solihun likuli zaman wal makan gitu, tapi digali dulu nilai normatifnya begitu. Yang ketiga adalah memahami dan menetapkan sasaran Al-Quran dengan memperhatikan latar belakang sosiologisnya gitu ya. Dari beberapa teori penafsiran Fadlur Rahman itu muncullah konsep living sunnah atau yang lahir dari teori tadi ya, double movement. Pertama adalah memahami makna sebenarnya suatu ayat dan mengkaji latar belakang sejarah ayat diturunkan. Tadi mungkin udah sedikit saya jelaskan ya. Jadi ya mencari ayat tersebut digali berdasarkan sosio-historisnya di lingkungan Arab. Kemudian mencari nilai normatif di balik setiap ayat begitu. Nilai-nilai normatif, nilai-nilai kandungan uswatun hasanahnya itu bagaimana sih? Begitu. Lanjut pada metode penelitian. Penelitian ini dilakukan
dilakukan dengan menggunakan deskriptif kualitatif. Adapun data yang diambil penelitian adalah beberapa fenomena budaya yang terjadi dalam masyarakat Indonesia yang kemudian dianalisis dengan metode deskriptif dan diintegrasikan, dikomparasikan menggunakan teori dan corak pemikiran beliau, yaitu dengan teori double movement living sunnah. Lanjut pada hasil dan pembahasan. Pada hasil dan pembahasan ini saya ada 3 tahap. Pertama adalah analisis data tinjauan sejarah, yaitu menganalisis sejarah. Jadi sebelumnya dari pembahasan ini itu saya mencari beberapa budaya di Indonesia itu, yang kemudian dianalisis data sejarahnya. Oh, budaya ini seperti ini sejarahnya, kemudian mencari titik poin berupa moralnya, kemudian adalah mengintegrasikan dengan beberapa dalil baik itu Al-Quran maupun As-Sunnah. Sebagai beberapa kajian budaya Indonesia yang saya ambil adalah sementara masih 2. Pertama adalah pagelaran wayang kulit. Kenapa saya ambil? Karena memang budaya ini masih berjalan ya dari zaman sebelum Islam sampai sekarang masih dipraktekkan di beberapa daerah, khususnya di Jawa. Bahkan budaya ini sempat viral kemarin karena agak panas ya gitu. Pertama adalah mencari nilai sejarahnya pada budaya ini. Pada pagelaran wayang kulit awalnya merupakan pertunjukan teater yang telah dilaksanakan oleh masyarakat Indonesia sebelum kedatangan Islam di Indonesia. Budaya ini dilakukan zaman dahulu itu memanggil roh-roh atau arwah nenek moyang yang dinamakan hyang. Sifat pagelaran ini zaman dahulu itu merupakan masih magis religius. Jadi bentuk wayang zaman dahulu sama zaman sekarang itu pun berbeda. Kalau zaman dahulu itu masih berbentuk benda yang seperti mirip manusia, 3 dimensi. Kemudian zaman sekarang kan udah gepeng gitu ya, sudah tidak dimensi begitu. Kemudian ketika datangnya para dai Islam seperti para wali songo, khususnya di sini adalah Sunan Kalijaga, yang memang beliau itu menjadikan pagelaran ini, budaya ini sebagai media untuk menyebarkan agama Islam. Meskipun ketika beliau Sunan Kalijaga menjadikan wayang itu digepengkan dahulu, padahal sebelumnya itu masih 3 dimensi begitu ya. Daya tarik yang tinggi masyarakat Indonesia terhadap pagelaran wayang rupanya dimanfaatkan oleh para mubalek seperti Sunan Kalijaga dengan cara diakulturasikan sehingga sesuai dengan nilai-nilai Islam. Seperti tadi digepengkan, sudah tidak sudah dihindari nilai-nilai yang dilarang dalam syariat seperti 3 dimensi digepengkan gitu ya. Sehingga fungsi wayang yang awalnya menjadi media upacara keagamaan Hindu bergeser menjadi sarana dakwah, pendidikan, dan penerangan dan komunikasi pada masa itu. Pagelaran wayang itu ya isinya tentang zaman dahulu, isinya tentang nilai-nilai keislaman, nilai-nilai seperti itu yang disampaikan oleh Sunan Kalijaga ya. Dalam salah satu hadis Rasulullah bersabda yang artinya hendaknya kalian bersikap dan memudahkan dan jangan menyulitkan. Hendaknya kalian menyampaikan kabar gembira dan jangan membuat mereka lari. Karena zaman sekarang pun banyak dai ya yang berpenampilan seperti dai, tetapi cara menyampaikannya pun membuat orang itu pergi gitu, akhirnya ketakutan gitu. Banyak sekali sekarang itu dai-dai yang malah isinya provokator begitu ya.
karena sesungguhnya kalian diutus untuk memudahkan dan bukan untuk menyulitkan. Mengutip dari sebuah jurnal bahwa dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi Muhammad bersabda yang artinya tidaklah engkau berbicara kepada suatu kaum dengan pembicaraan yang dapat dipahami oleh akal. Yang selanjutnya adalah tradisi halal bihalal. Halal bihalal masih sangat hangat ya, karena masih di bulan Syawal. Kata orang-orang Indonesia itu halal bihalal masih berlaku selama masih bulan Syawal. Gitu. Jadi saya angkat menjadi salah satu pembahasan pada penelitian ini. Secara historis, halal bihalal itu dilaksanakan semenjak masa Mataram Islam, di mana KGPAA Mangkunegara I mengumpulkan seluruh keluarga kerajaan serta punggawa dan pasukannya secara serentak untuk mengadakan prosesi sungkeman. Nah, sungkeman itu kayak yang dalam bahasa Jawa itu seperti ini. Ya, salam gini gitu ya, kayak salaman begitu. Atau bisa dinamakan saling memaafkan. Nah, budaya ini memang istilah halal bihalal sendiri memang hanya ada di Indonesia ya, di Timur Tengah itu tidak ada. Di sana ya mungkin ya al-'afwu minkum gitu ya, istilahnya mungkin ya maaf, minta maaf begitu. Akan tetapi istilah halal bihalal sendiri mulai dipopulerkan pada masa kemerdekaan yang saat itu situasi politik Indonesia sedang memanas, sehingga pada bulan Ramadan tahun 48 Presiden Soekarno meminta solusi kepada Kiai Haji Wahab Hasbullah, salah satu tokoh NU. Beliau Kiai Haji Wahab Hasbullah memanfaatkan momen Idul Fitri untuk mengadakan forum silaturahmi yang kemudian momen tersebut berkonsiliasi menjadi istilah halal bihalal begitu, yang dimana tradisi halal bihalal ini menjadi salah satu modus bagi seluruh masyarakat Indonesia untuk pulang kampung gitu ya. Jadi selain warga Indonesia ketika mudik dari kota, dari Jakarta ke kampungnya itu, selain karena Idul Fitri, nampaknya mereka pulang juga karena ingin silaturahmi, ingin halal bihalal terhadap kepada saudara terdekatnya, keluarganya, dan teman-temannya. Bahkan pada saat saya kecil sendiri, saya dan teman-teman saya masih kecil itu, masih SD itu kumpul bareng-bareng, kumpul keliling ke rumah-rumah warga, masih kecil ya, minta maaf itu. Dalam ucapannya pun begini. Kalau dalam bahasa, saya translatekan dalam bahasa Indonesia ya. Contoh adalah, Pak, saya meminta maaf segala kesalahan saya, dan saya minta doa agar menjadi anak yang soleh. Itu singkatnya begitu. Kalau di daerah lain mungkin sama atau enggak ya? Dalam kegiatan tersebut terjalin hubungan saling memaafkan. Bahkan lebih dari itu, pada realitanya saling memohon maaf. Budaya halal bihalal merupakan produk budaya umat Islam Indonesia yang dilaksanakan setiap hari raya Idul Fitri, yang mempererat hubungan silaturahim dan menunjung tinggi nilai toleransi dengan cara saling memohon maaf dan saling memaafkan. Hal tersebut sesuai dengan ajaran dalam Al-Quran surat Al-A'raf yang artinya, jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf serta berpaling daripada orang-orang yang bodoh. Gitu. Untuk menjadi kesimpulannya adalah konsep living sunnah Fadlur Rahman tentu dapat diintegrasikan dalam budaya lokal Indonesia dalam mengukur nilai normatif yang terkandung dalam sebuah budaya Indonesia. Nilai normatif yang terkandung dalam budaya Indonesia sebagai acuan untuk menimbang keabsahan budaya Indonesia terhadap nilai sunnah. Dengan cara menelusuri historis dari budaya lokal yang kemudian diukur dengan nilai normatif yang terkandung dalam budaya tersebut,
akan menghasilkan konsep yang sama seperti yang digagaskan oleh Fadlur Rahman. Dari beberapa data yang menjadi sampel, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Indonesia memiliki bercorak ragam budaya sehingga disebut sebagai negara multikultural. Ada kalanya budaya tersebut memiliki nilai moral yang tinggi, seperti dalam kandungan sunnah, sehingga nilainya dapat diamalkan. Adapun juga nilai-nilai budaya dalam Indonesia tidak memiliki kandungan normatif yang baik, sehingga tidak sesuai dengan nilai-nilai dalam sunnah, sehingga tidak perlu diamalkan. Gitu. Mungkin itu dari saya, singkat. Gitu. Selanjutnya saya kembalikan kepada Dr. Insultasi. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Mas Al-Farabi yang telah memberikan kita penjelasan tentang multikulturalisme Indonesia, perspektif Fathur Rahman. Oke, langsung saja. Sekarang kita lanjut kepada sesi, mungkin teman-teman punya saran atau masukan terhadap presentasi yang telah disampaikan oleh Mbak Bella sama Mas Al-Farabi tadi. Kami persilahkan. Mungkin tentang judul-judulnya atau apa gitu, presentasi yang tadi. 3, 2, 1. Oke, kayaknya nggak ada ya. Cukup jelas mungkin. Sekarang kita lanjut kepada babak selanjutnya, yaitu tanya jawab. Mungkin teman-teman sekalian ada yang mau bertanya, kami persilahkan. Untuk sesi pertama saya batasi 4 penanya dulu, bukan 4 pertanyaan, 4 penanya dulu, nggak apa-apa. Oke, langsung saja. Yang mau bertanya silahkan. Halo guys, oke. Ada yang udah angkat tangan, namanya Mbak Alfi Magfratun Nisa. Silakan Mbak Alfi, kepada siapa pertanyaan yang kau berikan? Silakan. Oke, terima kasih untuk kesempatannya. Saya mau bertanya kepada Mbak Bella yang tadi mempresentasikan gender, kesetaraan gender ya. Nah, untuk pertanyaan saya, mungkin ini lebih ke kasus ya Mbak Bella. Jadi, saya mau menanyakan bagaimana caranya Mbak Bella sebagai peneliti maupun sebagai perempuan, bagaimana caranya mensikapi kasus ini. Jadi saya itu pernah menemukan awalnya wanita ini itu tidak diperbolehkan untuk bekerja. Nah, kemudian lambat tahun si suaminya ini akhirnya membuka hatinya untuk mau memberikan dana untuk istrinya ini bersekolah. Nah, ketika sudah diperbolehkan bersekolah sampai dengan lulus, kemudian mendapatkan pekerjaan. Nah, ketika itu ekonomi keluarganya ini turun. Akhirnya yang up itu yang cewek, karena yang cewek ini sudah menjabat mempunyai jabatan sebagai PNS. Nah, setelah itu kan akhirnya sekarang kan derajatnya sama. Tapi karena ekonominya turun, akhirnya si cewek ini seperti kurang menghormati suaminya. Nah, menurut Mbak Bella sebagai maksudnya kesetaraan gender dengan yang ada seperti ini itu bagaimana, Mas? Seperti apa ya? Mbaknya apa ya, ceweknya ini itu seperti kayak ada dendam tersendiri kepada suaminya ketika dia itu derajatnya sedang di bawah. Tapi ketika dia sudah, padahal kan suaminya sudah berkorban. Tapi ketika dia sudah di up, di atas, dia malah kayak kurang menghormati suaminya. Nah, itu bagaimana menurutmu? Terima kasih. Oke, sip. Makasih untuk Mbak Alfi. Sekarang kita persilahkan kepada penanya selanjutnya. Mungkin dari antum semua, apakah masih ada yang ingin bertanya? Kami persilahkan
3 kota lagi guys. Silahkan Mas, banyak waktu untuk kita bisa berdiskusi pada kesempatan sore hari yang penuh bahagia ini. Gimana? Tidak ada? Oke. Mungkin sambil menunggu ada yang bertanya lagi, kami persilahkan ya, atau udah Mbak Bella udah dapat jawabannya tentang pertanyaan dari Mbak Alfi. Langsung saja. Atau perlu dicari dulu, silakan. Izin menjawab ya, moderator. Oke. Mungkin ini tidak hanya 1-2 kasus yang terjadi. Ini yang diketahui oleh Mbak Alfi. Mungkin beberapa dari antum juga pernah mendengar adanya kasus seperti ini ya, di mana ada miskomunikasi antara laki-laki dan perempuan dalam rumah tangga ya, atau antara suami dan juga istri. Nah, sebenarnya ini semua dapat ditarik ya. Inti permasalahannya adalah ada pada 2 kepala ini ya, suami dan istri ini. Nah, inilah pentingnya yang namanya pendidikan pranikah ya, karena dengan adanya pendidikan pranikah maka dapat membuka pemikiran dari sang calon mempelai, entah itu dari laki-laki maupun perempuan, tentang bagaimana kehidupan berumah tangga itu nanti akan berjalan ya. Karena kehidupan berumah tangga ini tidak hanya terjadi 1 tahun 2 tahun saja ya, tapi berlangsung seumur hidup ya, sampai akhir hayat mereka. Nah, yang pertama pasti yang dibutuhkan untuk menghindari hal-hal seperti ini ialah 1, komitmen ya. Jadi bagaimana mereka berdua berkomitmen untuk saling mendukung ya. Jadi bagaimanapun keadaan sang laki-laki, entah itu sedang di atas atau di bawah, sang perempuan harus bisa mendukungnya secara mungkin secara materi ataupun non materi ya. Begitupun sebaliknya, laki-laki ketika mendapatkan seorang istri yang mungkin ketika dia menikah keadaan ekonominya itu baik, tapi ternyata ketika setelah menikah karena sang istri ini mungkin boros atau bagaimana sehingga perekonomian mereka menurun, ya sang laki-laki ini harus bisa mengedukasi istrinya sendiri bagaimana cara untuk mengelola keuangan dengan baik dan benar ya. Itu komitmen berumah tangga. Nah, yang kedua itu dibutuhkan komunikasi yang baik ya, karena dengan adanya komunikasi yang baik tentu saja permasalahan yang tidak dapat dihindari ya dalam berumah tangga pasti akan ada permasalahan. Tidak mungkin ada rumah tangga yang mulus-mulus saja, yang tidak pernah ada permasalahan, itu tidak mungkin ada, maka dapat dihindari dengan komunikasi yang baik. Nah, tadi terkait dengan pendidikan ya, jadi yang awalnya suami ini tidak mengizinkan istrinya untuk bekerja, kemudian diperbolehkan, lalu dia gimana tadi dianjurkan untuk bersekolah, kemudian ketika itu kok malah suaminya itu tidak memberikan biaya untuk dia, kemudian istrinya merasa lebih tinggi. Nah, ini juga salah ya, tidak bisa dibenarkan juga, karena sebaiknya sang istri juga bisa memberikan pengertian kepada suaminya, karena tidak selamanya perekonomian itu akan selalu berada di atas ya, pasti ada naik turunnya seperti itu. Jadi yang menurut saya sebagai posisi saya perempuan ya, mungkin saya memang belum berkeluarga, saya belum berumah tangga ya, tapi bisa dilihat dari teman-teman saya mungkin yang sudah berkeluarga, berumah tangga, yang kadang-kadang itu ada ya curhat ke saya, cerita tentang permasalahan keluarganya dan lain sebagainya. Nah, saya mungkin bisa mengambil pelajaran dari situ bahwasanya 2 hal itu tadi, yaitu komitmen dan juga komunikasi ya, itu sangat dibutuhkan antara laki-laki dan juga perempuan dalam hal rumah tangga, karena itu nanti akan berpengaruh ya dengan perjalanan mereka dalam rumah tangga untuk mengarungi bahtera rumah tangga mereka, seperti itu. Mungkin bisa dipahami atau masih ada yang mengganjal menurut Mbak Alfi sendiri? Iya, gimana Mbak Alfi? Apakah ada komentar yang perlu disampaikan kepada Mbak Bella? Ya, sudah, terima kasih Mbak Bella atas pendapatnya. Sama-sama. Oke. Apakah masih ada yang ingin bertanya, teman-teman sekalian?
Oke, karena mungkin dari audiens tidak ada yang bertanya, saya ingin bertanya sebentar, mumpung ada waktu sedikit aja, tentang pemateri yang kedua, judulnya Multikulturalisme Indonesia, Perspektif Fadlur Rahman. Tadi ketika saya membaca judul ini, yang saya pahami bagaimana pendapat Fadlur Rahman terhadap multikulturalisme yang ada di Indonesia. Tapi tadi dijelaskan oleh Mas Al-Farabi lebih kepada konsep living hadis. Kalau misalnya judulnya konsep living hadis terhadap multikulturalisme Indonesia, itu mungkin langsung nih ya. Dan sebenarnya saya masih bingung untuk memahami tujuan penelitian ini kira-kira apa, Mas Al-Farabi. Dan multikulturalisme pandangan Fadlur Rahman itu kira-kira seperti apa? Karena judulnya seperti itu. Dan kesimpulannya yang saya baca tadi belum terhadap apa yang menjadi judul dalam penelitian ini. Itu aja, Mas. Afwan kalau mungkin saya salah paham. Syukran. Baik, sedikit menjawab ya. Jadi terkait judul berdasarkan perspektif Fadlur Rahman, beliau sendiri kan memiliki teori yang dilahirkan beliau dalam memahami Al-Quran dan Sunnah berupa living Sunnah begitu, dengan cara menggali nilai historisnya, kemudian nilai normatifnya yang bisa diintegrasikan dalam budaya lain begitu. Jadi maka dari itu saya mengambil judul yang secara lebih umum ya, tidak langsung pada konsep yang dilahirkan beliau berupa living sunnah gitu. Karena living sunnah sendiri ya salah satu tafsil atau teori yang dilahirkan beliau. Jadi sebagai gagasan gitu. Kemudian living sunnah itu menjadi batasan-batasan dalam penelitian saya begitu. Judulnya berdasarkan perspektif sunnah, tapi batasan dalam penelitian menggunakan judulnya perspektif Fadlur Rahman, tetapi batasannya berupa living sunnah begitu. Kemudian terkait hasil kesimpulan, di sini secara objektif saya tidak menyatakan bahwasanya budaya di Indonesia berdasarkan teorinya, perspektifnya Fadlur Rahman boleh, tidak boleh, halal, haram. Tetapi saya cuma menggali nilai normatif, apa nilai normatifnya itu sesuai dengan perspektif Fadlur Rahman atau tidak. Makanya dari hasilnya saya simpulkan bahwasanya jika nilai normatif yang ada di Indonesia itu luhur, baik, seperti yang dijelaskan oleh Fadlur Rahman, maka ini sesuai dengan teorinya Fadlur Rahman gitu. Kalau tidak sesuai dengan nilai normatif yang digagaskan Fadlur Rahman, makanya berarti budaya Indonesia ini tidak sesuai dengan sunnah yang digagaskan Fadlur Rahman begitu. Oke, sip, nggak apa, khair insyaallah. Barakallahu fiikum, Mas Al-Farabi. Syukran. Ya, karena nggak lagi yang bertanya dari teman-teman sekalian. Gimana Ustazah, apa kita akhiri? Oke, langsung saja ya. Kita akhiri diskusi pada kesempatan yang berbahagia ini dengan membaca Alhamdulillah bersama. Alhamdulillah, dan kami persilakan kepada Ustazah untuk memberikan tanggapan, tambahan, atau kritik dari presentasi yang telah kita dengar bersama tadi. Kepada Ustazah, kami persilakan. Ya, terima kasih Mas Asbarin dan yang sudah menyampaikan presentasinya, makalahnya. Catatan untuk yang pertama, yaitu tadi kan menggunakan
perspektifnya kan perspektif feminis ya, mengangkat bahwa perempuan itu memang menjadi perdebatan ya, apakah itu dalam hal status, peran-peran tanggung jawab, maupun hal-hal yang yang menyangkut semua aspek lini kehidupan yang ada istilahnya terdiskriminasi, baik itu dari aspek akses, partisipasi, kontrol atau sumber daya maupun manfaat dalam pembangunan atau aktivitas sebagai khalifah Allah di muka bumi. Nah, yang seperti ini harus disudahi, gitu ya. Jadi harus disudahi di era digital dan terutama adalah menyongsong era pembangunan era society ya, era society kelima, di mana di situ harus disebutkan karakteristik masyarakat generasi kelima itu seperti apa. Ya. Kalau sekarang kan kita sudah masuk di era periode yang keempat ya untuk teknologi. Yang periode kelima itu ciri-cirinya seperti apa? Jika perempuan itu tidak dilibatkan, nanti akan terjadi apa? Ya, seharusnya itu yang diangkat ya. Jadi harus dijelaskan, terutama adalah aspek-aspek pendidikan. Jadi misalnya, inilah ada perempuan yang dulu itu tertinggal dalam pendidikan. Kemudian sekarang menghadapi tantangan yang lebih besar. Kalau perempuan itu tetap saja tidak diafirmasi untuk menjadi setara dalam pendidikan dengan laki-laki, maka apa yang akan terjadi? Karena era yang akan datang yang disebut dengan era robotik ya, itu tidak hanya diperlukan peran laki-laki, tetapi juga perempuan, karena bonus demografi itu juga bisa menjadi merupakan dua gitu ya. Yang pertama adalah menjadi sumber daya yang produktif yang akan mengantarkan pembangunan Indonesia ini menuju kepada Indonesia emas, atau kalau di tingkat internasional itu dari peringkat 6 itu akan bisa menjadi peringkat 16 bisa menjadi peringkat 6 untuk pertumbuhan artinya economic growth ya, economic growth. Itu kalau perempuan, semua orang yang dimulai dari usia produktif ya kira-kira sampai di usia 60, maka ya. Di sisi lain, kalau perempuan itu tidak dilibatkan dalam pembangunan dengan pendidikan ya, dimulai dari pendidikan yang setara dengan laki-laki, maka nantinya akan menjadi beban pembangunan. Ya, karena dia memerlukan kebutuhan-kebutuhan dasar dan sampai yang lain-lain, ya, baik itu primer maupun sekunder tersier. Ya, sementara dia tidak produktif, maka akan menyumbang kemiskinan, gitu ya. Nah, itu yang tidak sesuai dengan di dalam Islam sendiri, yang laki-laki perempuan itu diciptakan sebagai khalifah Allah di muka bumi. Jadi bukan laki-laki saja, tetapi perempuan juga bertanggung jawab terhadap apa yang dia kerjakan, mendapat pahala dari apa yang dia amalkan, ya, dan dia juga disiapkan oleh Allah bisa masuk surga sesuai dengan amal ibadahnya. Nah, yang seperti itu nampaknya masih banyak kendala secara politis maupun secara politik, hukum maupun kendala budaya, ya, yang di Indonesia sendiri masih belum tuntas karena sekalipun undang-undang ada, tapi budayanya masih
diskriminatif dan masih melakukan pelecehan-pelecehan terhadap perempuan, yang itu menjadi hambatan perempuan untuk bisa setara. Jadi di satu sisi dibuka keran pendidikan perempuan tidak diskriminatif karena undang-undangnya sudah tidak diskriminatif ya. Tetapi budaya itu tidak serta-merta bisa merespon aturan-aturan yang sifatnya legal formal oleh pemerintah atau oleh negara. Ya, contohnya ditingkatkan usia perkawinan menjadi 19 tahun dengan harapan mereka akan melanjutkan pendidikan sampai di tingkat tuntas wajib belajar, ketuntasan belajar sampai 12 tahun. Tetapi yang terjadi beda lagi karena budaya kita sedang merespon budaya digital ya. Jadi ternyata juga menjadi persoalan. Nah, oleh karena itu memang sangat penting berbicara soal perempuan dimanapun, kapanpun, dalam bidang apapun ya. Karena memang selalu ada saja hambatan-hambatan itu, baik secara internal dalam diri pribadi perempuan sendiri maupun faktor-faktor eksternal. Faktor eksternal itu yang mulai dari cara memahami agama yang nggak benar, cara budaya ya, budaya patriarki, kemudian juga orang-orang di sekitar yang masih menggunakan praktek-praktek diskriminatif terhadap perempuan. Nah, pendidikan perempuan jadi penting di era menyongsong era society ya. Itu society 5 ya. Itu diharapkan nantinya akan bisa mengambil posisi-posisi strategis bersama laki-laki dalam mendongkrak dan mendorong mengakselerasi ketertinggalan capaian pembangunan. Karena Indonesia ini masih tergolong capaian pembangunannya masih rendah. Kalau ekonomi growth-nya bagus, tetapi untuk Human Development Index masih tengah-tengah ke bawah. Kalau Gender Development Index malah di bawahnya lagi. Kemudian satu lagi itu adalah pembangunan gender ya. Kalau pemberdayaan gender ya, gender empowerment itu juga masih lebih rendah lagi. Ya. Sehingga ukurannya itu begini. Human Development Index itu kan ukurannya adalah kesehatan, ekonomi, dan pendidikan ya. Kemudian ditambahkan kalau Gender Development Index itu adalah sejauh mana peran-peran perempuan dalam pengambilan keputusan. Nah, ini adalah indikator pembangunan gender ya, tetapi ada lagi indikator pemberdayaan gender. Nah, indikator pemberdayaan gender ini ternyata begini cara memperhitungkannya. Apakah perempuan yang sudah bisa berkiprah dalam pengambilan keputusan publik atau dia berpartisipasi dalam pembangunan di wilayah publik, itu dia serta-merta tidak mengalami hambatan, dia serta-merta akan mendapatkan posisi-posisi strategis sesuai dengan kemampuannya. Ya. Karena kuota 30% juga tidak tercapai hingga sekarang. Ya. Kemudian tidak seperti yang ada di Peru sekian puluh tahun yang lalu ya, bukan puluh ya, belasan tahun yang lalu ya, yang menempatkan kuota 30% perempuan dalam semua lini. Jadi apakah di organisasi begitu, misalnya kalau di Indonesia ada NU, ada Muhammadiyah, 30% harus perempuan. Kemudian ada kelompok-kelompok pengajian, 30% harus perempuan. Semuanya, dan itu dikontrol oleh undang-undang di negara Peru itu. Apa yang terjadi? Korupsi yang merajalela itu di dalam waktu 10 tahun itu turunnya adalah 30% sesuai dengan masuknya perempuan ke dalam organisasi, institusi, korporat, dan sebagainya. Ya, jadi di perusahaan juga begitu. 30% harus diisi
perempuan gitu, pengambil keputusan. Nah, makanya menjadi angka keramat 30% itu kemudian digunakan oleh berbagai negara untuk mendongkrak atau mengakselerasi pembangunan gender dan pemberdayaan gender termasuk di Indonesia. Nah, itu sekedar informasi, jadi harus dijelaskan dulu ciri-ciri atau karakteristik dari masyarakat society ya, society 5 ya, 0.0 itu seperti apa, terus perempuan itu diposisikan di mana gitu loh. Kalau tadi itu kan bilang pendidikan perempuan sangat penting untuk menghadapi tantangan society 5.0 ya. Itu aja. Tapi di mana posisi perempuan? Apa yang menyebabkan dia harus hadir di situ, dan jika tidak hadir, apa yang akan terjadi? Ya, terus dikaitkan dengan Islam, gitu ya. Dibahasnya dikaitkan dengan Islam, itu nanti akan menjadi lebih bagus ya, tidak hanya sekedar di permukaan, tetapi juga sampai di analisisnya yang mendalam. Kemudian yang kedua, yang Fazlur Rahman tadi lebih fokus aja ya. Kalau Fazlur Rahman konsepnya tentang multikultural, kan tidak salah ya. Siapa ini tadi yang berbicara? Iya. Oh, Mas Al-Farabi ya. Iya. Nah, Iya. jadi itu difokuskan aja multikultural itu seperti apa, ya ciri-cirinya dan sebagainya, pemikiran para pakar tentang multikultural. Kemudian di Indonesia pun multikultural itu juga diakui, tapi ada juga yang mengabaikan, kelompok-kelompok yang mengabaikan multikultural, yang mengusung Islam itu satu, di mana-mana ada, mengabaikan keragaman yang lain karena dianggap semuanya tidak ada, yang ada itu hanya Islam. Ya, mengabaikan Arab, Indonesia dan sebagainya, padahal mereka itu memiliki sejarah kehidupan bangsanya yang sangat mengakar di berbagai, itu juga harus menjadi pertimbangan karena al-adatu muhakamatun juga berlaku. Ya, kemudian ruang-ruang budaya. Islam itu tidak hanya ditanamkan melalui akidah, ibadah, tetapi juga akhlak. Nah, akhlak ini perlu ruang budaya, di mana Islam itu ditanamkan kuat melalui ruang-ruang budaya yang tersedia, maka itu akan menjadi sangat mengakar. Ya. Tetapi jika itu ditanamkan hanya dengan menghapus akidah, mengganti akidah, ya, kemudian tidak ada pertimbangan multikultural, menghargai multikultural, berakulturasi hal-hal yang sifatnya positif, ya, maka itu tidak akan bisa mengakar. Ya, di Indonesia ini tidak melalui peperangan, tetapi melalui penghargaan terhadap budaya lokal yang sedikit demi sedikit mengalami melalui proses akulturasi, dan yang batil-batil itu melalui proses asimilasi. Makanya kan di Indonesia itu tidak suka perang. Misalnya Islam itu dihina, Islam itu diinjak-injak, Quran dibakar. Itu tidak serta-merta tersulut karena memang berangkatnya Islam di Indonesia itu adalah mengakui multikultural, ya, memiliki ruang budaya yang cukup kuat. Sekarang bandingkan aja, saya ini sudah keliling banyak di Indonesia itu, dari perguruan tinggi satu ke yang lain, Win, Yai, Einstein. Dan tugas saya adalah untuk mengembangkan KKN, basisnya adalah masjid pada waktu itu yang saya kembangkan. Nah, itu ternyata di mana provinsi-provinsi itu yang tidak terlalu memberikan ruang budaya untuk pengembangan keislaman, memperkuat Islam itu melalui relung-relung budaya yang ada, maka agak sulit untuk pemberdayaan masyarakat itu. Nah, kalau di Jawa, apalagi Jawa Timur ya, itu luar biasa.
seminggu itu sepertinya tidak pernah berhenti. Ada yasinan, ada tahlilan, ada istighosah, ada pengajian, ada majelis taklim, ada ada kenduri-kenduri yang macam-macam itu, yang sedekah-sedekah itu kan sudah mulai ke sedekah ya, bukan sajen ya, tapi itu sedekah yang dimakan, yang memiliki makna makna ritual sosial, bukan ritual ya, sosial. Jadi sedekah itu menjadi sedekah. Nah, itu mudah untuk menggerakkan pembangunan melalui multikultural yang dikelola dengan cara yang sangat-sangat efektif gitu ya. Nah, di Arab sana itu budayanya kan kayaknya satu ya, tidak banyak, bukan multikultural kayak di Indonesia. Sehingga ya orang berbeda menjadi sangat tajam itu, berbeda sedikit persoalan hukum, berbeda sedikit persoalan yang sifatnya parsial, itu bisa menyulut, saling mengkafirkan dan saling membunuh gitu. Tapi di Indonesia tidak. Indonesia itu multikultural itu dikelola dengan Bhinneka Tunggal Ika itu. Nah ini, jadi kalau perang apa ya, misalnya Kediri dikalahkan oleh Singosari, kemudian Singosari, Kediri, terus setelah itu dikalahkan Majapahit dan seterusnya ya, Singosari kalahkan Majapahit dan seterusnya, itu internal aja, dan perangnya itu bukan perang agama. Sementara Islam masuk tidak melalui cara seperti itu. Bahkan cara perkawinan, istrinya Brawijaya V yang terakhir itu adalah Putri Cempah, yang dia sudah Islam dari sononya, dari Gujarat. Kemudian dinikahi dan setelah itu punya anak, dinikahkanlah putrinya itu dengan anaknya Sunan Ampel. Ya, kemudian Raden Patah ya, terus menurunkan ke bawah itu sampai ada Kesultanan Pajang. Nah itu cerita-cerita itu adalah sama sekali tidak ada pertentangan aliran agama, tetapi yang ada adalah kuat-kuatan untuk budaya. Salah satu contoh misalnya yang kemarin mungkin juga sudah saya contohkan ya, misalnya Sunan Muria. Sunan Muria itu orangnya kaya, kemudian ternak kambing banyak-banyaknya. Kambing 2 kemudian diganti oleh penduduk setempat itu dengan anjing 1. Ya, karena kebiasaan makan anjing di daerah pesisir utara itu, makannya anjing, ya, tidak kambing. Ya, siapa yang punya anjing 1 kecil, saya kasih kambing 2 besar. Ya. Kemudian di Kudus itu orang masih menghargai sapi ya, sapi itu masih jadi sesembahan. Kemudian beliau melarang orang untuk menyembelih sapi, tetapi diperbolehkan ternaknya adalah pindah ke kerbau. Sehingga sampai sekarang soto Kudus itu dibuat dari bahannya bukan daging sapi tapi daging kerbau sampai sekarang. Ya. Jadi saking menghargainya gitu ya. Karena apa? Tidak apa-apa menghargai budaya, tapi nanti hatinya ditaklukkan, dia bisa masuk Islam, bisa menjadi mu'alaf. Nah, kayak begitu. Makanya fokus aja, apa sih yang menjadi pemikiran Fazlur Rahman tentang multikultural yang ada di Indonesia itu. Jadi multikultural itu apa, kemudian prakteknya, konsep-konsepnya itu, ya, kemudian dibandingkan dengan pandangan Fazlur Rahman tentang apakah Fazlur Rahman menulis tentang multikultural yang ada di Indonesia atau multikultural di Indonesia dilihat dari perspektif Fazlur Rahman. Nah ini harus dikelirkan dulu. Ya. Jadi tidak perlu cerita panjang lebar yang nggak ada hubungannya, fokus aja ke situ. Ya, ke multikultural dan pandangan siapa itu Fazlur Rahman. Oke, gitu ya Mas Muhammad El-Farabi. Ada yang mau ditanyakan?
yang presentasi juga nggak apa-apa bertanya untuk apa ya, feedbacknya. Jadi dalam hasil pembahasan saya tidak perlu membahas salah satu budaya dari Indonesia begitu ya Ustaz. Iya, anu aja secara umum aja. Secara umum itu kan contoh-contoh itu boleh ya, boleh dikasih contoh, tapi itu bukan, kalau membahas secara spesifik ya harus spesifik. Misalnya budaya apa begitu yang di situ ada multikulturalnya. Bahkan sekarang ini malah ada kampung untuk moderasi beragama itu ya, kampung Pancasila. Kampung Pancasila itu dalam satu kampung itu atau desa Pancasila itu, dalam satu desa itu banyak agama. Ada 5 atau 6 atau 4 gitu, tetapi mereka saling menghargai sebagai warga negara, sebagai warga masyarakat yang ada di situ. Itu juga keragaman agama ya. Tetapi kalau Mas Al-Farabi ini kan multikultural. Jadi kalau multikultural itu ya tidak hanya agama, tetapi juga budaya secara umum gitu. Nah, budaya itu ya luas sekali. Ya, misalnya yang dikaitkan dengan perkawinan, ada dikaitkan dengan pengembangan seni, ya seni. Kemudian juga ada yang berkaitan dengan, kalau sekarang malah digital ya, ada kreatif budaya tetap, tetapi ada kreativitas ya, berbasis pada yang dikembangkan di wisata desa itu ya. Mereka masih menggunakan budaya-budaya lokal, tetapi pengembangannya kemudian menggunakan digital dan seterusnya. Nah, itu menarik juga gitu ya. Menarik juga. Misalnya kreativitas masyarakat komunitas pedagang tempe misalnya, pengrajin tempe. Kalau dulu ya tempe dijual. Kemudian dengan ekonomi kreatif kan menjadi, ini juga mendongkrak ekonomi, mendongkrak budaya ya, identitas sebuah kampung itu menjadi lebih dikenal, dan ini memiliki market tersendiri, gitu. Meningkatkan artinya itu marketable, gitu ya. Kampung yang marketable, di situ ada pariwisatanya juga. Nah, itu kaitannya memang dengan budaya dan keragaman budaya di Indonesia yang harus dilestarikan. Itu memang sebuah strategi. Dan ini menyentuh banyak hajat hidup ya, orang banyak. Misalnya pengembangan ekonomi, untuk identitas sebuah bangsa, untuk untuk kedaulatan ya, kedaulatan pangan, kedaulatan budaya untuk Indonesia, dan mendongkrak capaian pembangunan di tingkat global. Nah, itu jadi ada kaitannya. Ada kaitannya, semuanya ada kaitannya kalau ini adalah sudah berbicara soal persoalan sosial yang ada di masyarakat, apalagi kaitannya dengan multikultural di Indonesia. Nah, itu terus dilihat dari perspektif Fazlur Rahman, supaya nanti ada novelty. Ada, kalau misalnya mau diterbitkan itu, wah ini ada sesuatu yang berbeda, sesuatu yang baru gitu ya. Jadi saya berharap semuanya harus ada penelitian terdahulu ya, harus menjelajah untuk literatur view-nya. Ya, literatur view, misalnya Mas Farabi tadi ya harus melihat ada banyak penelitian yang dilakukan yang berkaitan dengan itu, terus posisi yang ditulis itu di bagian mana. Ya, termasuk Mbak Bella tadi juga begitu. Ya, harus ya semuanya lah ya. Itu harus dilihat dulu siapa saja yang menulis. Ya, jadi misalnya dalam pendahuluan itu ini penelitian yang dilakukan oleh ini, atau yang buku yang ditulis oleh ini, dan seterusnya yang berkaitan dengan itu. Terus penulis ini menulis tentang ini karena belum dibahas gitu loh. Nah, itu nanti akan tampak novelty atau sesuatu yang baru dari apa yang ditulis. Ya. Jadi secara umum seperti itu Mas Al-Farabi, nanti
coba untuk dirumuskan ala sampean dan ala saya dihubungkan begitu. Jadi yang sejarahnya Fazlur Rahman tidak terlalu banyak ya, bahkan itu saya kira tidak, ya sedikit aja. Cukup siapa sebenarnya dia, terutama pemikirannya tentang multikultural saja. Oke, kalau sudah Mbak Bella tidak ada pertanyaan, tadi Bella ya? Insya Allah enggak ada Ustazah. Nanti saya revisi lagi, mungkin ditambahi dengan apa yang sudah Antum sampaikan. Ya, oke. Baik, kita tutup bersama dengan baca hamdalah. Alhamdulillah. Sampai ketemu pada hari Kamis yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dah. Ya, sama.